fandom-fandomnya yang sebelum si idol baru ini keluar itu pada pindah ke sini. Fans dari Indonesia dia sengaja ke Korea buat ngikutin promosi SHINee itu. Apa ya, beberapa artis Korea tuh salah satu boyband ada gue pernah ngedenger dia tuh nggak cuma bikin karya buat booming atau buat karya asal-asalan, ada juga yang contohnya buat nyemangatin fansnya. Iya benar. Oke, welcome back to Blind Podcast. Masih sama gue, Panjul. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang udah mainstream banget di internet, yaitu tentang K-pop. Nah, buat K-popers wajib banget nonton, karena gue bakal ngebahas serba-serbi yang ada di internet tentang dunia per-K-popan. Nah, kalau misalnya kalian sadar sih ya, gue juga sadar yang bukan non K-pop. Kalau misalnya K-pop itu sekarang di Indonesia udah udah mulai menjamur banget. Banyak banget sekarang remaja-remaja atau orang-orang yang udah dengerin banget nih K-pop. Gue sendiri yang tadinya nggak dengerin K-pop, gue sekarang dengerin K-pop banget karena banyak banget sekarang boyband atau girl band yang bahkan dari Asia udah mulai go internasional dan sampai menang beberapa award yang bergengsi kayak Grammy gitu kan. Nah, gue sekarang ngebahasnya mungkin nggak spesifik tentang prestasinya. Gue bakal ngebahas semua serba-serbi yang ada di K-pop bersama salah satu narasumber gue yang sebenarnya yang dia juga adalah K-popers yang sudah yang sudah berpengalaman di dunia K-pop. Udah sama gue sekarang Nanda. Hai Nanda. Hai. Nanda apa kabar? Baik banget. Lagi sibuk apaan sekarang? Sibuk kerja terus sama kuliah online sih. Fangirling nggak? Fangirling sekarang lagi hiatus dulu. Oh, lagi vakum dulu berarti ya. Nan, gue pengen ngebahas nih tentang dunia per-K-popan. Yang gue tahu lo kan sebenarnya udah jadi fangirling, apa sih dibilangnya tuh fans ya? Fans K-pop tuh udah lumayan lama. Udah berapa lama sih? Dari tahun 2008 berarti kesini 13 tahun ya? Oh, 13 tahun. Wah, lama banget berarti ya? Iya. Itu lu dulu mulainya ngidolain siapa? Idol lu? SHINee. Dari awal? Dari sampai awal. Sekarang? SHINee juga. Tetap SHINee. Bias lo siapa bias lo? Jonghyun. Aduh gue gak tahu lagi Jonghyun. Jonghyun tuh siapa? Jonghyun itu ini di-cut dulu ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang udah meninggal. Oh iya. Terus? Jonghyun itu salah satu member SHINee yang udah di alam sana. Oh. Gitu. Oh berarti ya, he was passed away ya? Ya overall gue juga suka semua. Cuman ada salah satu nih, ya, biasanya kan punya nih. Iya yang sangat menarik bias gitu. Ya biasanya salah satu, bias lo siapa gitu ya kan? Biasanya dibilangnya bias kan? Bias. Fansnya gitu. Apa sih yang bikin lo ngefans sama SHINee tuh? Mereka tuh unik banget, beda sama yang lain. Terus SHINee itu pertama kali dibikin itu bukan mengikuti tren, tapi yang bikin tren. Kayak misalnya di Korea sana tahun sekian lagi booming apa nih? Booming musik EDM. Terus SHINee malah bikin musik yang retro. Oh, gitu. Dia berarti ngelawan arus. Iya, nanti akhirnya tapi beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian musik retro itu jadi diikutin orang. Oh, diikutin orang jadi mainstream nih. Oh, berarti dia menciptakan tren bukan ngikutin tren. Oke. Terus selain itu apa lagi yang bikin lo ngefans banget nih sama SHINee? Prestasi, terus sama juga kerja keras mereka, terutama Taemin itu. Si Taemin itu dia pertama kali debut tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain dance, nyanyi nggak bisa, sampai dia dibully gitu di sekolahnya. Oh terus? Iya karena katanya lu idol tapi nggak bisa nyanyi, cuma bisa ngedance doang modalnya. Nah akhirnya semakin kesini dia tuh kayak kerja keras kayak pulang sekolah latihan sampai tengah malam gitu, dan akhirnya sekarang dia punya konser solo sendiri. Itu sebelum dia masuk atau sesudah? Sesudah, pas dia udah debut. Dia udah debut? Iya, jadi dia cuma punya skill dance aja. Lo ngikutin SHINee-nya dari udah mulai debut atau dari masih training? Udah debut dong. Udah debut? Iya. Udah debut. Dia trainingnya kapan tuh? Kalau boleh tahu? Mereka di trainingnya tuh kan debut tahun 2008 25 Mei. Jadi sebelum 25 Mei itu mereka masih train. Prestasinya apa aja sih yang kayak selain menang award tuh apa lagi sih? Kayak ada lain kayak penjualan albumnya. Terus kayak si Jonghyun itu dia bikin album. Bikin album. Itu dia nulis sendiri, nyiptain musik sendiri,
nge-produce sendiri gitu produce kan? sendiri. Pokoknya satu album itu, nggak satu album sih, kayaknya hampir semua album dia bikin sendiri, mulai dari itunya semua. Tapi lu selain dengerin musik hip hop, lu belajar culture mereka juga nggak sih? Iya, pastilah. Apa aja yang lo pelajarin dari mereka? Karena kan setahu gue nih orang-orang Korea itu apalagi kayak artis-artis ya, mereka nggak sembarangan bikin sensasi atau kayak gue pengen jadi artis terus jadi artis, karena yang setahu gue itu yang gue riset mereka tuh butuh hard work banget. Iya benar. Setelah kalau misalnya misalnya gue pengen nih jadi artis, latihannya mesti yang nggak cuman biasa aja gitu kan, ya kan nggak yang biasa aja terus bisa jadi artis gitu. Nah kalau misalnya culture apa yang lo pelajarin dari mereka? Pertama tentu bahasa ya. Bahasa. Iya bahasa. Berarti lo lumayan bisa nih. Bahasa bisa, cuma nggak bisa ngebalikin gitu. Berarti ngerti gitu. Ngerti aja. Terus juga bisa baca Hangul. Hangul tuh huruf Korea. Oh huruf Korea. Terus juga apa tuh namanya? Kayak misal budaya mereka gitu. Misal kita kalau ketemu orang Korea harus bungkuknya berapa derajat. Terus kan juga bahasa-bahasa di sana kan ada beberapa tingkatan kan. Kayak misalnya gue sama lu kan udah kenal nih, ntar pakai bahasa namanya bahasa Banmal. Terus kalau misalnya gue sama orang yang lebih tua ntar agak sopan lagi, lebih halus. Terus paling itu sih. Oh berarti lu banyak belajar juga ya, nggak cuman ngidolain doang kan berarti. Tapi selain lo ngidolain mereka, lo berarti kan dengerin nih musik mereka kan, karya-karya mereka. Tapi lo dengerin gak lagu Indo? Dengerin. Gue kira kan ada juga tuh, soalnya gue pernah denger kayak beberapa ada ya nih ngefans K-pop anti banget lagu Indo. Malah gue lebih update lagu Indo kayaknya deh. Ketimbang Korea. K-pop, soalnya gue kalau Korea cuma fokus di SHINee, terus juga paling kayak artis musisi kesukaan gue kayak IU gitu. Oh iya gue tahu. Berarti rata-rata lo tuh sukanya emang yang udah lama ya? Udah lama semua. Kalau misalnya yang baru-baru? Yang baru-baru maksudnya kayak let's say BTS or Blackpink dan lain-lain, itu kan yang generasi muda nih, beda sama generasi saya ini. Lo dengerin nggak? Dengerin, cuma kayak main songnya gitu. Kayak saya ini kan gue suka kayak set songnya, B-side songnya kan. Terus juga sebenarnya bukan nggak suka sih, tapi lebih nggak tertarik aja. Tapi gue tetap kayak misalnya ada musik itu di play di jalan atau di mana, ya gue tetap nikmatin aja. Alasannya kenapa kalau misalnya, maksudnya lo condong banget di SHINee dan tidak melirik yang lain tuh alasannya apa, ada nggak? Nggak ada, gue juga nggak tahu kenapa gue bisa kayak gitu. Itu mau pure ini aja kali, selera ya? Iya selera mungkin. Aja. Mungkin kayak emang SHINee lo banget nih, kalau yang lain kayak oh iya tahu. Nggak yang mengikuti banget gitu. Bener. Nah gue pengen tanya, lo juga kan berarti udah jadi apa ya, fans tuh udah lama ya? Lo tahu dong kalau misalnya di mana ada idol, di mana ada fans, di situ juga pasti ada haters. Oh iya benar. Pasti dong, udah sepaket. Pasti. Kayak udah hukum alam lah ya kan. Nah, lo SHINee tuh hatersnya ada nggak sih? Ada lah pasti. Ada. Itu biasanya majornya hatersnya emang karena dia beda idol atau iseng atau gimana, atau malah non K-pop? Kalau yang gue perhatiin selama ini di Twitter sih karena beda idol. Iya, jadi misalnya idol X main sama SHINee. Nah, nanti ada nih fans yang immature gitu. Immature tuh apa? Nggak dewasa. Oh, nggak dewasa ya. Itu kayak bilang, Temi numpang tenar sama idol X. Oh, gitu. dia bilang, pansos gitu. Selain itu ya kayak misalnya SHINee menang award nih. Nanti ada kayak misal ada fans idol X, ya udah gue relain aja awardnya buat lo, kita udah banyak gitu. Oh, I see. Oh, berarti sama dong ya kayak bola ya. Bola juga gitu. Serius. Bola juga kayak gitu, misalnya kayak ada nih klub ini menang, terus klub ini kalah nih. Terus udah buat lo, kasihan lo belum pernah menang kan nih. Gue udah banyak. Itu banyak ternyata. Oh, ternyata sama ya. Sama. Nah, kalau misalnya kalau gue juga main Twitter nih dari 2009. Nah, itu dari 2010 sampai 2011 tuh gue sering banget ngeliatin namanya Fanwar. Iya, Fanwar. Lo pernah ikut nggak? Pernah. Pernah dulu banget. Tapi beda loh Fanwar sekarang sama Fanwar dulu, ya nggak sih? Iya. Kalau dulu tuh Fanwarnya apa ya? Salah satunya karena itu tadi tuh. Terus kayak pansos. Nggak kayak yang sekarang tuh, nggak kayak yang kalau sekarang ya. Sekarang parah yang immature, yang lo bilang immature tuh banyak. Jadi kayak senggol dikit langsung kayak iya, wah, satu fanbase nih. Satu fanbase.
Kalau dulu majornya masalah apa nih? Kayak misalnya ada idol baru. Kalau gue sih waktu itu ngalaminnya pas SM ngeluarin idol baru. Nah terus jadi banyak tuh yang fandom-fandomnya yang sebelum si idol baru ini keluar itu pada pindah ke sini. Jadi terus? Kan kalau di Korea itu kan ada namanya fanset ya. Fansite. Oh fansite, itu jadi apa itu tuh? kayak misalnya fans tapi dia ngikutin kemanapun idol itu pergi, even keluarga si Fanatik atau gimana? bukan dia kalau dibilang fanatik sih enggak. Iya nggak iya? Iya nggak iya, jadi si fans itu dia ngikutin kemanapun idol itu pergi, tapi ke acara-acara yang kayak acara yang udah itu loh yang udah ada di fanboard, di schedule-nya yang resmi. Oh, I see. Jadi ya ibaratnya kayak si idolnya ada acara di sini dia ngikut acara ini. Bahkan di luar negeri pun mereka ikut. Iya, ada kayak gitu. Banyak. Wow. Cuma itu mereka cuma buat fotoin aja, nanti mereka share di Twitter, terus ada juga yang bikin goodiesnya juga dari foto-foto yang mereka ambil gitu. Nah itu biasanya ributnya gara-gara apa tuh? Nah terus waktu itu si fandom baru ini, idol baru ini banyak fans yang kayak pindahan. Oh fans baru Nah tiba-tiba si fansnya ini tutup. Terus? Nah terus pas ditelusuri, wah dia ternyata pindah fandom, kan kita kecewa ya maksudnya. Kecewanya kan ya stok foto idol kita berkurang dong. Iya, terus? Kayak gitu paling gitu doang sih. Fan war biasanya parah nggak sih? Soalnya gue dulu ngeliat lama lu bisa kayak nggak sehari. Itu bisa 2 hari tuh bener-bener kata-kataan seru tapi seru. Serius. Gue dulu non K-pop nih. Gue dulu non K-pop. Ya sekarang nggak K-popers amat. Cuman kalau dulu tuh gue ngeliatin seru anjir. Kayak main kata-kataan. Apa lo fansnya kayak gini gitu. Tapi yang paling parah apa sih kalau misalnya fan war gitu biasanya? Ada yang lebih nyerang personal nggak? Ada. Atau yang ada yang kayak ribut langsung atau gitu-gitu? Kalau ribut langsung belum pernah denger sih, tapi seringnya sih kayak sindiran di Twitter gitu. Yang satu TL ya kan. Nah kalau misalnya kalau itu kan fan war ya, kalau misalnya itu yang masih sama-sama K-popers nih, biasanya main senggol-senggolan antar fandom lah ya. Kalau misalnya lo dapet judging dari non K-pop pernah nggak? Soalnya kan gue pribadi ya, gue aja nih yang bukan K-popers ya, gue pernah kan kayak iseng-iseng dengerin lagu Korea, terus ada nih kayak, apaan sih lu dengerin lagu plastik? Ya, terus enggak, apaan sih lu dengerin cowok-cowok joget-joget begitu? Lo pernah nggak dapat cibiran kayak gitu? Sering sih. Sering banget. Sering. Itu biasa reaksinya gimana? Dari dulu banget dari mungkin let's say dari lu dulu belum biasa sampai udah biasa. Gue sebenarnya let it go ya, jadi kayak misalnya udah gue biarin, tapi kalau misalnya emang gue lagi sensi, mood lagi kurang. Iya, mood lagi kurang ya gue jauh. Kayak misalnya waktu itu pernah gue lagi nonton konser, terus ada yang bilang itu lip sync. Nah, terus lu sautin apa tuh? Terus masa sih joget-joget kayak gitu mereka nggak capek apa? Pasti lip sync. Ya gue jawab aja, lu nggak tahu musik ya gitu doang. Iya, padahal kan ada yang namanya latihan dong. Iya. Ya namanya gimana caranya lo ngedance. Iya, biar nggak ngos-ngosan. Biar nggak ngos-ngosan, biar tetap bisa ngatur nafas, nyanyi gitu-gitu. Iya bener sih, emang kayak gitu. Terus kalau misalnya lu dengerin K-pop bener-bener, mereka tuh antara suara yang di recording di yang buat di-upload di musik sama suara mereka yang pas lagi live itu bener-bener sama, kan gak akan ada bedanya. Oh iya, lu berarti udah pernah nonton live Shiny? Berapa kali tuh? Kalau untuk konser 2 kali, terus? Untuk acara individu 2 kali juga. Individu tuh ngapain biasanya? Meet and greet atau gimana? Individu waktu itu ada Mino terima awards di, gue boleh sebut merek? Nggak apa-apa. Terima awards di Indonesian Television Award. Oh, terus? Terus waktu Taemin dia diundang ke RCTI Anniversary. Oh, I see. Itu berarti lu total 4 kali lah ya. Itu bayar nggak? Nah ini gue ngomongin ini nih. Soalnya nih banyak nih yang bilang nih katanya kalau lu mau jadi K-popers lo mesti ngecek kantong dalam-dalam nih. Ini lu bayar nggak tuh? Abis berapa kalau buat tiket? Kalau tiket jujur gue 1 juta paling gede. Paling gede? Ya. Itu buat yang kelas? Itu 1 juta waktu Taemin. Itu range harganya berapa sih biasanya kalau misalnya buat kayak gitu? Itu berarti lo nonton pas Shiny lagi booming-boomingnya nggak? Waktu itu yang 1 juta itu Taemin waktu diundang di acara RCTI Anniversary. Jadi, terus sisanya? Sisanya konser Shiny World 3 in Jakarta waktu tahun 2000 berapa ya? 14. Itu gue beli yang paling belakang, yang paling murah. 800.000. Itu paling belakang? Iya, paling murah. Paling murah. Paling mahal berapa tuh? 2,6 juta. Gila. Tapi waktu itu gue dapatnya gratis. 2,6 juta. Itu gimana kok bisa dapat gratis?
Jadi gue sama tim gue bikin petisi ke nama platformnya My Music Test. Itu apa? Bikin petisi promotor? Promotor. Oh, promotor. Bikin petisi buat ngadain konser Shine di Indonesia karena kita udah mention beberapa promotor tuh mereka kayak nolak gitu loh, kayak nggak mau bawa Shine karena. Dan akhirnya dapet nih. Ya, nah di My Music Test itu kita harus ngumpulin petisi berapa ribu gitu, lupa deh gue. Suara ya, nyari suara. Nah terus pada akhirnya petisi itu terpenuhi dan dikontak lah, kita mau jadi ini konser Shine. Nah terus karena 10 orang itu dapat masa paling banyak, itu dapat. Itu berarti lo sama kayak jatuhnya marketing juga dong? Iya Bisa sih. dibilang iya dong, karena kan ibaratnya lo yang menjamin kalau misalnya si promotor nanti ngadain, ini lo dapet, lo penonton lo bakal segini nih, iya, gitu. Bener. Berarti bisa dibilang kayak gitu. Nah kalau misalnya statement gue yang tadi yang dibilang kalau mau jadi K-popers harus ngecek kantong dalam nih, lo setuju nggak? Setuju. Alasannya? Soalnya setahu gue ya, merchandise mahal, iya nggak? Iya sih. Tapi kalau misalnya lu beli langsung di Koreanya murah. Ongkosnya berapa? Iya, mahal tambahan di IMS sama teksnya aja sih. Biasanya lo termasuk fanatik atau enggak? Bisa dibilang? Iya enggak iya? Iya enggak iya sih. Lo habis berapa buat merchant? Buat merchant gue berani ngeluarin sekitar 300-400. Buat itu buat apa tuh? Biasanya apa aja sih yang dibeli? Soalnya setahu gue nih ya, album. Lightstick gitu. Terus lightstick. Photocard. Terus apa lagi sih biasanya selain itu tuh? Kayak misalnya kayak tas gitu, tas konser. Goodie bag gitu. Terus apa aja tuh? Kayak ring. Ring apa tuh? Keyring. Apa tuh namanya? Gantungan kunci. Oh, gantungan kunci. Terus boneka. Oh, boneka juga ada. Oh iya. Kayak gue pernah ngeliat ada boyband yang collab sama Line tuh. Iya ada. Kalau itu boneka tapi dibuat sama fans, jadi mirip banget sama chibi-chibinya idol gitu loh. Oh, I see, versi kartunnya. Itu lu ngerasa worth it nggak? Buat kayak ngebakar uang lo nih, merelakan uang lo buat let's say nonton konser, beli merchandise, lo ngerasa itu worth it nggak? Kalau menurut gue itu kayak buat self reward gue sih. Ya. Berarti nggak ngerasa itu wasting money gitu? Enggak, karena kan gue juga orangnya kayak pilih-pilih dulu nih kapan waktu yang tepat gue beli sesuatu tentang idol gue gitu. Tapi itu salah satu bentuk support juga nggak sih sebenarnya tuh? Bentuk support iya kalau misalnya lu beli yang official. Oh, official kayak album ya? Kayak album. Tapi soalnya kan banyak juga yang bilang kayak misalnya, apaan lu ngecek ngeluarin uang banyak banget nih gitu-gitu buat kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sama aja nih kayak cowok-cowok. Let's say mereka hobi motor. Pasti ngeluarin uang dong buat modif motor ya kan. Emang masing-masing orang tuh punya hobi yang beda. Iya, beda dan cara nyenengin diri ya kan. Benar. Ada juga kadang aduh gue udah capek nih kerja, ibaratnya gue udah kebanyakan duit nih, mungkin lo kebanyakan duit nih ya kan. Amin buat apa ya duit gue ya, aku beli ini aja gitu kan. Tapi emang kadang sebenarnya banyak tuh orang-orang mulai julid kayak, buat apa sih lu begitu? Iya benar. Lu buat memperkaya orang yang udah kaya atau kan lu memperkaya orang yang bahkan nggak tahu lo ada. Iya benar, gitu. Itu sebenarnya baik banget menurut yang resen. Nah, kalau misalnya selama lu 13 tahun jadi fans, lo pernah nemuin hal ekstrim apa? Dari fans yang paling ekstrim menurut yang fanatik banget. Yang fanatik banget ya? Apa itu? Gue gak tahu sih ini hal yang ekstrim apa enggak. Jadi waktu itu ada fansnya Shiny di Eropa sana. Dia kayak punya kayak ada apa namanya gangguan kesehatan mental gitu. Terus? Kayak suka iniin diri sendiri. Oh, kayak self harm gitu. Suka cutting. Terus bahkan nama Instagram dia tuh fat cutter, pokoknya kayak menjudge diri dia sendiri tuh kayak nggak berguna untuk hidup. Oh, I see. Nah terus suatu saat di notice tuh sama Ki, sama salah satu member Shiny. Terus? Kayak jadi kalau di translate gini, kalau misalnya aku lihat kamu melakukan ini lagi, terus apa gitu intinya, tolong jangan lakukan ini lagi. Terus setelah si fansnya itu lihat di notice, bener-bener dia buang semua silet-siletnya. Sekarang hidup lebih baik sih dia. Tapi menurut lu itu sebenarnya emang dia punya gangguan atau emang caper? Enggak, kalau menurut gue emang ada, soalnya pas dilihat Instagramnya juga apa tuh namanya, pos-posan sebelumnya juga emang begitu. Cuma banyak banget dia dari sebelum ngidolain atau? Kayaknya pas udah ngidolain, cuma
Tapi triggernya bukan itu kan? Apa? Triggernya bukan. Mungkin dia emang punya masalah pribadi di kayak real dibully life-nya. gitu. Oh, I see. Berarti salah satu member saya ini ada yang care nih. Iya, ada yang notice gitu. Ada di notice. Oh, I see. Berarti itu yang paling ekstrim ya. Menurutku. Soalnya kalau misalnya gue kan lihat ada juga kayak fans bola aja tuh banyak juga sebenarnya, kayak ada yang ngabisin ratusan juta, ada juga yang ibaratnya fans apa ya, yang gue pernah dengar ekstrim tuh ada yang bener-bener nyamperin terus. Oh iya, banyak fans Shiny di Indonesia yang kayak misalnya Shiny konser di Korea, mereka datang ke sana langsung buat nonton. Iya, kalau misal Thailand kayak misal negara ASEAN mah menurut aku udah kayak oke lah, udah biasa. Tapi kalau misalnya kayak nyamperin langsung ke Koreanya, ke Thailandnya itu, ke Thailand, ke Jepang, itu udah wow. Soalnya kan saya ini kalau misalnya ngeluarin album baru itu kan promosinya kayak 1 minggu sampai 2 minggu gitu kan. Nah terus si fansnya ini dia fans dari Indonesia, dia sengaja ke Korea buat ngikutin promosi Shiny itu. Jadi kan kalau tiap hari apa gitu Shiny bakal perform di acara music show. Nah itu ntar mereka nonton di music show. Oh, I see. Keren juga. Sama acara fans Shiny juga. Itu bukan keren doang sih, kaya. Iya makanya. Terus ada lagi nih yang tahu fans Shiny? Tanda tangan. Fans Shiny. Jadi kalau dulu kan fans Indonesia kan datang ke sana buat beli buat fans sign. Iya. Tapi rules juga sama sih. Setiap satu album satu kupon. Jadi kalau misalnya lu mau dapat, dan itu nanti kuponnya tuh diundi. Oh, jadi kalau lu mau dapat chance yang lebih besar, gede, ya lu harus beli sebanyak-banyaknya album. Gitu. Strategi marketing juga ya. Nah, terus berarti ada yang kayak gitu? Ada banyak. Nah, kan pas pandemi gini kan fans sign-nya itu kan di online kan, kayak video call dapetnya, video call fansign gitu. Nah terus ada beberapa yang gue lihat, bahkan yang gue kenal, dia coba apa tuh namanya fansign itu, ya gitu tetap dia beli satu album satu kupon. Dia beli sampai berapa? Ada yang 30 album, 50 album. Iya. Satu albumnya berapa? Tadi lu bilang range-nya? Kalau misalnya kita beli di Korea langsung harganya sekitar 250-an kali ya. Jadi 250 lo kali 30 banyak banget. Iya. Dan itu video call, kalau misalnya menang video call nggak sampai 5 menit. Biasanya ngapain sih? Video call. Kalau video call yang paling kayak say hey, terus kayak kita minta dia bikin pesan buat kita kalau misalnya kita lagi down gimana gitu. Tapi gue emang ngeliat juga sih beberapa artis Korea tuh, salah satu boyband ada gue pernah ngedenger, dia itu nggak cuma bikin karya buat booming atau buat karya asal-asalan, ada juga yang contohnya buat nyemangatin fansnya. Iya benar. Terus juga ada yang emang buat kayak peduli lingkungan. Iya benar. Jadi nggak pure lagu cinta-cintaan doang, drama-dramaan doang. Ada yang emang bener-bener dia tuh usaha buat ngebangun awareness nih. Iya. Tentang masalah mental, tentang masalah itu. Jadi kadang gue juga sebenarnya gue rada bete juga sih kalau misalnya emang ada orang yang seenaknya ngejudge kayak, apaan sih lu dengerin plastik? Atau enggak, apa sih lu ngedengerin cowok-cowok joget-joget doang, padahal di balik lagu mereka tuh banyak yang maknanya bagus banget ya. Dalam banget kalau misalnya emang gitu. Sebenarnya sama aja kayak lu ketika ngedenger lagu, let's say lagu-lagu Indonesia deh, lagu-lagunya siapa ya, Kunto Aji gitu. Kalau lu serap, lu dengerin, maknanya ada nih. Ya sama kayak lagu Korea, cuman mungkin pembawaannya berbeda, sama bahasanya belum tentu kita ngerti ya kan. Berarti sama aja. Nah, ini pertanyaan terakhir kali ya. Menurut lo industri musik Korea itu bakal ke depannya bakal gimana sih? Atau harapan lo industri musik Korea itu bakal kayak apa sih ke depannya? Menurut gue sih bakal lebih maju dari yang sekarang. Sekarang udah pada maju kan. Karena udah beberapa udah nembus internasional kan. Kayaknya kalau kedepannya juga makin maju lagi. Terus akan banyak konser-konser yang ada di Indonesia. Terus mungkin agensi-agensi Korea bakal buka cabang di Indonesia juga kali ya. Soalnya kan ada tuh sekarang. Iya, ada baru yang kayak SM Entertainment. Rosa ya? Hah? Rosa juga di situ kan SM? Iya SM. Afgan? Kalau Afgan? Enggak. Kayaknya Rosa doang di. Rosa ya, Rosa. Kalau nggak salah ya. Iya, soalnya tau gue Rosa SM. Iya. Terus? Mungkin kayak misalnya JYP atau. JYP itu artis Korea atau agensi. Atau Miss A. Ya itu. Oh. Twice. Oh iya Twice, tahu Twice. Terus itu bakal
merambah ke sini mungkin. Ya mungkin buka kantor cabang di sini kayak SM gitu sih. SM udah ada di sini. SM itu saya ini SM ya? SM. Di kantornya di FX Sudirman. Kantor cabangnya. Ya udah ke JKT ya biasa sekalian ya tolong nih. Terus apalagi harapan lo? Kalau misalnya buat saya ini deh, buat idola lo nih apa? Sekarang ada lagi ngeluarin album atau apa? Enggak? Baru kemarin keluarin album pas semuanya selesai Wamil. Oh sekarang lagi pada Wamil atau? Enggak. Jadi kemarin yang Wamil tuh Taemin, Minho, Ki, sama Onyu. Terus abis itu mereka ngeluarin album Don't Call Me. Terus abis Don't Call Me, Repackage, Atlantis. Setelah itu abis Atlantis, Taemin ngeluarin album Advice. Terus setelah 1 minggu promosi dia berangkat Wamil. Oh berarti ada solo-solonya juga ya? Ada. Oh, apa nih harapannya? Belum harapannya buat harapannya apa ya? Tetap berlima aja sih. Maksudnya walaupun raga mereka 4 tapi hati mereka tetap 5. Oh, I see. Kalau misalnya buat para show tetap streaming. Iya, tetap streaming, jangan lupa streaming. Terus apa ya? Jangan dengerin apa kata orang yang ngejudge Shiny aja sih. Jangan terlalu dimasukin ke hati, walaupun sebenarnya kalian juga sakit hati sama omongan orang, tapi kalau bisa nggak usah dibales lah, karena itu bikin makin sakit hati nggak sih kalau kita ngebales omongan orang yang bikin sakit hati. Let's say biarin aja balas biarin aja karya, iya benar, biarin aja, ntar kan kalau misalnya ini punya karya ya udah gitu ya kan. Closingan deh terakhir nih buat para orang-orang judgmental tentang Korea, apa yang lo pengen kasih? Soalnya kalau dari gue nih, please, lu kalau misalnya nggak usah ngejudge selera orang, tolong ya, orang punya selera masing-masing. Kalau dari lu apaan? Kalian juga nggak suka kan kalau misalnya hobi lu atau apa yang lu suka kita judge ya. Kita juga gitu, kalau misalnya apa yang kita suka itu kita judge juga, kita sebenarnya kurang suka. Ya pasti dong, berarti ya orang punya pilihan masing-masing gitu. Lo suka bola, cowok-cowok suka otomotif, atau cewek-cewek sukanya girl band Indo atau boyband Indo, terserah. Orang-orang punya pilihannya masing-masing. Oke, thank you Nanda. Terima kasih sudah sharing sama gue. Buat Shawl jangan lupa nonton ntar. Oke guys, see you on the next video. Thank you. Dah.